Yuk kita mulai aja ya. Haleluya. Mari sebelum kita belajar, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hidupku sesuai rencanamu. Terima kasih, Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kemurahan-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu mencukupkan, Engkau tak pernah meninggalkan. Terima kasih sepanjang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Sidaraya rala barala barala. Orala ya rala barala 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 barala. Ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba, ya Bapa, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doa kami. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Saya persilahkan Pastor David Chang untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai ke pengkhotbah 11. Ya Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu. Dalam pengkhotbah 11 ini, ajarkanlah kami bahwa anak-anak-Mu adalah anak yang hidupnya bergantung terhadap Engkau. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengkhotbah 11 ini, ajarlah kami bahwa hidup kami bukan untuk menguasai orang lain, tetapi untuk memberi pengaruh kepada orang lain dengan firman-Mu.
biarlah hati kami dilembutkan agar kami dapat menerima firman yang daripada Engkau, sehingga kami tahu tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari paling jahat, jauhkanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah sampai pengkhotbah 11. Di sini adalah pengkhotbah yang paling pendek, tapi mungkin sharing yang paling panjang di sini, karena saya akan tambahkan sedikit sejarah dari bangsa-bangsa yang akan membantu menerangkan pengkhotbah 11 ini. Saya mulai. Saudara, hidup adalah sebuah risiko. Jadi setiap kali kita memulai bisnis dan kita berharap itu akan berjalan dengan baik, saudara, itu bisa baik atau ada kemungkinan gagal. Dan mungkin kegagalan itu bukan karena kesalahan kita. Anda dapat melakukan semua langkah yang benar, tetapi tetap kehilangan uang. Yang diperlukan hanyalah perubahan mendadak dalam ekonomi. Tuntutan hukum tiba-tiba. Atau wabah yang mempengaruhi kita punya bisnis. Atau investasi dan kerja keras Anda sia-sia. Hal yang sama bukan hanya pedagang, tetapi untuk petani. Hidup pun adalah sebuah resiko. Setiap kali Anda menanam tanaman, Anda mengharapkan panen, tetapi Anda juga beresiko gagal panen. Yang diperlukan hanyalah terlalu banyak hujan, atau terlalu kering, kebakaran, atau hama, dan panen Anda hancur. Hidup adalah resiko, saudara. Hidup adalah sebuah resiko. Anda dapat kuliah dan belajar dengan giat, tetapi tidak menemukan bahwa pasar kerja adalah atau tempat yang mengaplikasikan ilmu Anda. Kemudian lagi, Anda mungkin menemukan lowongan yang bagus. Tetapi jika pelamar lain memiliki koneksi dengan bos dan Anda tidak dapat pekerjaan yang tidak peduli seberapa berkualitas Anda. Tidak peduli keterampilan apa yang Anda miliki, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda masih bisa saja gagal. Jadi hidup ini bikin kita frustasi, bukan? Kita ingin berpikir bahwa jika kita merencanakan dengan hati-hati dan bekerja keras, atau bermain sesuai aturan, kesuksesan bisa terjamin. Tetapi tidak, saudara. Nah, disinilah pengkhotbah 11 mulai. Mengapa demikian? Mengapa selalu ada resiko? Jawabannya sederhana, saudara. Karena kita tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Jadi tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita tidak dapat mengendalikan segalanya. Kita bukan maha kuasa. Tidak peduli seberapa hati-hati kita merencanakan, kita tidak bisa mengetahui semuanya sebelumnya. Kita tidak maha tahu, kita tidak tahu segalanya. Jadi, karena kita tidak maha kuasa dan kita tidak maha tahu, jadi kita tidak bisa menghindari faktor risiko. Dalam pengkhotbah 11, Salomo akan membahas hidup adalah petualangan iman. Bagaimana kita hidup dengan risiko. Karena itu, bersukacitalah dan buanglah kesedihan. Jadi kita nggak usah, aduh, saya punya toko sepi karena wabah COVID, atau saya lagi begini. Di sini ada petunjuknya, saudara. Ya, jadi kita mulai. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi. Saudara, ini adalah hiduplah dengan iman. Salomo menggunakan 2 kegiatan menggambarkan maknanya. Yang pertama yang ayat 1 dan 2 adalah pedagang yang mengirim kapalnya. Dan yang kedua adalah petani yang menabur benihnya, nanti ayat ke-3 sampai 6. Dalam kedua kegiatan ini diperlukan banyak iman. Karena baik pedagang maupun petani tidak dapat mengendalikan keadaan. Karena mereka tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Kapal-kapal mungkin menabrak terumbu karang, bertemu badai, atau diserang bajak laut, atau kargo akan hilang. Cuaca buruk, penyakit buruk, serangga mungkin menghancurkan tanaman, dan tenaga kerja petani akan sia-sia. Namun, jika pedagang dan petani menunggu sampai keadaannya ideal, mereka tidak pernah menyelesaikan apapun. Hidup memiliki sejumlah resiko untuk itu, dan disitulah iman masuk, saudara. Ya, jadi pertama Salomo mengatakan lemparkanlah rotimu ke atas air.
Jadi maksudnya Salomo adalah bukan kita roti kita lempar ke kolam dan itu habis gitu aja. Di sini diparafrasekan, muatlah gandum-gandummu ke atas kapal. Jadi Salomo dulu zaman itu terlibat dalam berbagai jenis perdagangan. Jadi wajar baginya untuk menggunakan ilustrasi ini. Kalau kita mau baca referensinya, 1 Raja-Raja 10 ayat 15 sampai 22. Jadi waktu Salomo berdagang gandum, itu maksudnya melemparkan roti. Jadi akan berbulan-bulan sebelum kapal kembali dengan kargo berharga mereka. Tradingnya. Tetapi ketika mereka melakukannya, iman dan kesabaran pedagang akan diuji. Ayat kedua menunjukkan bahwa ia akan menyebarkan kekayaannya dan tidak memasukkan semuanya dalam satu usaha. Lagi pula, iman sejati itu bukan sok pinter menantang begitu, bukan anggapan. Iman sejati itu adalah iman yang berhikmat. Nah, bagi 7 atau 8 kapal, Anda tidak tahu adalah frasa kunci di bagian ini. Manusia tidak tahu tentang masa depan, tetapi dia tidak boleh membiarkan ketidaktahuannya untuk membuatnya sangat takut sehingga dia menjadi ceroboh atau lumpuh. Sebaliknya, tidak tahu masa depan harus membuat kita lebih hati-hati dalam apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan. Ayat 2 dapat ditafsirkan, kirim gandum di 7 atau 8 kapal, karena beberapa dari mereka dapat membawa kembali pengembalian investasi yang baik. Dengan kata lain, saudara, jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Saudara, saya ada cerita seorang ibu-ibu, dia suaminya udah meninggal, dia menaruh harapan kepada anaknya, jadi semua dia kerja keras, uangnya dikumpulkan agar anaknya bisa sekolah di luar negeri. Dia tidak memikirkan resiko lain gitu. Dia semuanya investasi ke satu anaknya doang. Waktu anaknya sekolah di luar negeri, tiba-tiba kecelakaan mobil dan mati. Betapa tragisnya hidup ibu ini karena dia sangat menginvestasikan seluruh hartanya untuk anaknya bisa belajar dengan harapan anaknya itu nanti bisa dapat uang banyak dan bisa memelihara dia. Tetapi dia tidak maha tahu, dia tidak tahu bahwa anaknya itu bisa meninggal di kecelakaan mobil waktu dia ada dalam studi dia. Jadi jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, saudara. Nah, itu adalah ilustrasi pedagang. Jangan taruh dalam satu keranjang. Sekarang adalah ilustrasi yang agak sulit, yaitu ilustrasi petani, saudara. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu akan dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Selama engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari, dan janganlah memberikan istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya akan baik, saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Pertanian itu tidak mudah di Israel, saudara. Jadi Salomo memakai konteks pertanian di Israel. Dan itu berlaku di tanah suci di Alkitab. Orang-orang Yahudi itu bukan tanahnya seperti tanah kita. Mereka mengolah basalt rock, tanah yang berbatu, saudara. Karena itu, mereka bergantung pada hujan awal dan hujan akhir. Nanti saya terangin apa ini hujan awal dan hujan akhir untuk menyehatkan benih mereka. Tidak ada yang bisa memprediksi cuaca, apalagi mengendalikannya. Dan petani di bawah belas kasihan alam atau berada di belas kasihan Tuhan, saudara. Ayat 3 kontras awan dengan pohon. Awan selalu berubah, mereka datang dan pergi, dan petani berharap awan akan menumpahkan air berharga mereka di ladangnya. Ya, pohon agak permanen, mereka berdiri di tempat yang sama, kecuali badai menggulingkan mereka, atau kemudian mereka berbaring di sana dan membusuk.
Masa lalu atau pohon tidak dapat diubah. Tetapi saat ini, awan yang kita harapkan tersedia bagi kita. Dan kita harus merebut setiap kesempatan. Jadi pohon di sini adalah masa lalu, awan ini adalah masa sekarang. Oke? Nah, tetapi jangan duduk-duduk untuk menunggu keadaan yang bagus banget barusan kita mau kerja. Tidak ada angin yang tepat untuk menabur, tidak ada awan yang tepat. Jika Anda hanya mencari alasan untuk tidak melakukan apa-apa, Anda selalu dapat menemukannya. Tetapi sebenarnya alasannya adalah alasan yang diisi dengan kebohongan. Hidup adalah petualangan. Hidup penuh dengan resiko. Dan seringkali kita harus dihadapi oleh iman, bahkan ketika keadaan tampak merugikan. Sama seperti tidak ada yang tahu jalan angin, atau bagaimana janin terbentuk di dalam rahim wanita, kita tidak bisa melihatnya, saudara. Sehingga tidak ada tahu karya-karya Allah dalam ciptanya. Allah memiliki waktu dan tujuan untuk segala sesuatu. Dan kita harus hidup dengan iman di dalam firman-Nya. Nah, jadi kita harus hidup dengan firman-Nya, karena kita hidup bukan atas penjelasan, kita hidup dengan iman. Apa yang ditulis dengan iman? Ini nanti saya akan kasih contohnya ya. Oleh karena itu, gunakanlah setiap hari dengan bijak, bangun pagi, tabur benih Anda, dan bekerja keras sampai sore. Lakukan pekerjaan di tangan dan menembus waktu. Percaya Tuhan Yesus akan memberkati setidaknya beberapa tugas yang telah Anda capai. Sama seperti pedagang mengirim lebih dari satu kapal, dan sehingga petani bekerja dari satu tanaman. Saudara, hidup adalah petualangan iman. Dan masing-masing dari kita, mungkin kita adalah pedagang, ya, mungkin kita adalah petani, mungkin kita adalah guru, mungkin kita adalah profesional. Kita harus berinvestasi hari ini dalam apa yang akan dihasilkan besok. Kita seperti petani, menabur berbagai jenis benih di tanah yang berbeda, mempercayai Tuhan untuk panen. Jika kita khawatir tentang angin menjatuhkan pohon di atas kita atau awan membahasa kita dengan hujan, kita tidak pernah mencapai apa-apa. Jangan kubur talenta kita, ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan, di sini ada katanya hujan awal dan hujan akhir, dan menumpahkan air berharga. Saya akan bahas dulu, saudara, ya. Nah, saudara, tanah Israel itu beda dengan tanah-tanah yang lain, ya. Dengarkan Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, yaitu Israel, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Maksudnya irigasi, saudara, ya. Tanah orang Mesir itu harus diirigasi agar tanamannya tumbuh. Tetapi di Israel, kemana kamu pergi untuk mendudukinya adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Ya, Israel itu gunung-gunung dan berlembah-lembah. Karena itu dia tidak bisa diirigasi lewat sungai. Yang airnya itu bukan dari irigasi, tetapi dari air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi Israel itu, pertaniannya itu adalah dari belas kasihan Tuhan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi ingat, kalau negeri-negeri lain, ya, mereka itu bisa irigasi. Mesir bisa ada dam, ya. Di Mesopotamia ada akueduk, tetapi di Israel itu nggak bisa. Karena mereka punya terain itu, mereka punya tanah di Israel itu berbatu-batu dan lembah-lembah, sehingga susah untuk mendapatkan air, saudara. Saya akan terangkan. Saudara, ini adalah gambar tanah subur di dunia kuno. Sekarang juga masih ada. Jadi ada 3 sungai yang besar di sini. Pertama adalah Sungai Efrata yang mengalir ke Persian Gulf. Itu satu. Kedua adalah Sungai Tigris yang mengalir ke Persian Gulf. Yang ketiga adalah Sungai Nil
yang mengalir ke Laut Mediterania. Nah, 3 tempat ini yang diairi oleh sungai adalah tempat yang sangat subur sekali. Jadi air hujan jatuh, mereka mengalir ke sungai ini. Nah, di samping-samping sungai ini, maka terjadi yang namanya pertanian dan irigasi. Jadi dulu ada Assyria, ada Babilonia, ada Sumeria, Media Persia, dan Mesir. Itu subur sekali karena ada aliran air yang sangat besar, aliran sungai yang sangat besar. Setahun sekali, ini sungai itu akan meluap dan membawa mineral itu ke samping-samping ini tempat, ke samping-samping tanah ini, sehingga menjadi tanah yang subur sekali. Dan pada saat itu juga mereka mempunyai sumber daya yang berkelimpahan. Karena itu, maka terjadilah bangsa-bangsa besar seperti Assyria, Babilonia, Mesir saat itu, ya, menjadi bangsa besar karena apa? Kepenuhan dari sumber daya, karena mereka adalah lahan yang subur. Nah, dengan adanya sungai ini, mereka akan melakukan beberapa inovasi teknologi seperti menulis agar mereka bisa trading, roda agar mereka bisa mengantarkan barang, agrikultur karena ada irigasi. Nah, saudara, ini adalah negara-negara besar yang mencetuskan populasi negara. Nah, karena mereka akan trading, mereka akan dari sini trading ke Egypt, dari Egypt akan trading ke Babilonia, dari Macedonia, Greek akan trading. Nah, di tengah-tengah ini adalah Israel, saudara. Dari Mesir mau ke Babilonia, mereka harus lewat Israel. Dari Macedonia, mereka mau trading ke Egypt, mereka harus lewat Israel. Dari Babilonia, mereka mau ke Egypt, mereka harus lewat Israel. Karena itu, saudara, Israel itu, nanti saya akan jelaskan bahwa tanah di Israel itu tidak subur seperti Mesopotamia, tidak subur seperti Egypt, tidak subur seperti ada di sini, karena mereka tidak dialiri sungai. Tanah di Israel itu hanya bisa subur jika ada belas kasihan Tuhan, ada air dari langit. Karena itu mereka tidak dimaksudkan Tuhan untuk mendominasi, karena mereka tidak ada sumber daya untuk mendominasi negara lain. Dan negara-negara ini saling mendominasi negara lain. Tapi karena letaknya ada di tengah-tengah ini, maka negeri Israel itu dimaksudkan Tuhan untuk memberi pengaruh kepada mereka. Sebab bangsa Israel diberikan Taurat Tuhan untuk mengajari bangsa-bangsa di sekeliling dia Taurat Tuhan. Bukan untuk mendominasi, tetapi untuk menginfluence, untuk memberikan pengaruh. Jadi Tuhan memberikan Israel itu Taurat agar mereka bisa mengajari negara-negara besar sekelilingnya untuk menyebarkan firman Tuhan sebenarnya. Nah, saudara, yang kedua di sini, oke. Wah, jadi coret-coret ya. Nah, di Israel itu, saudara, dia ada sungai namanya Sungai Yordan. Tetapi Sungai Yordan itu technically bukan sungai, saudara. Jadi tidak seperti sungai-sungai di negara-negara lain. Ini tidak menghasilkan pertanian yang subur. Ya. Nah, di yang ada garis-garis kuning yang titik-titik ini adalah batas awan, saudara. Nah, tadi di pengkhotbah ditulis siapa yang memperhatikan awan tidak akan menabur dan siapa yang memperhatikan angin tidak akan menuai. Jadi waktu ada awan di sini, saudara, sampai batas di sini, dia akan turun hujan. Dan waktu lewat dari batas kuning ini, maka awan itu akan hilang dan di sini tidak akan ada hujan. Nah, hujan itu akan turun ke bawah, dan mereka tidak bisa ada irigasi karena tidak ada lahan yang datar, saudara. Mereka bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Karena itu, orang Israel tidak memiliki cukup sumber daya untuk
mendominasi orang lain. Mereka hanya ada cukup sumber daya untuk kebutuhan mereka sendiri. Karena mereka dimaksudkan Tuhan bukan untuk mendominasi negara lain, tetapi dimaksudkan Tuhan untuk memberikan pengajaran, memberikan firman Tuhan, mengajarkan Taurat Tuhan kepada negara-negara di sekelilingnya. Karena itu letaknya ada di tengah, saudara. Dan untuk perjalanan juga susah, saudara. Karena lihat trennya ini adalah gunung susah untuk transportasi dari satu lainnya. Ya, inilah arti Tuhan Yesus pada kita juga sekarang. Kita dimaksudkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh negeri. Nah, saudara lihat, mereka tidak punya irigasi, saudara. Mereka punya pertanian itu berdasarkan aja air dari gunung sini. Nah, akhirnya air gunung sini yang memancur turun ke bawah. Jadi segalanya itu hanya dari belas kasihan Tuhan. Sumber air pertama adalah dari air dari springs, yaitu air hidup yang Tuhan katakan, akulah air hidup. Ya, jadi dari atas gunung berlembah-lembah turun air bersih. Dari sinilah ada air. Ada juga dari sumur. Tapi sumur susah di negara Israel karena di bawahnya itu mereka berbatu-batu, bukan tanah. Jadi airnya itu kotor. Dan yang satu lagi adalah mereka menggali kolam. Jadi mereka menggali kolam. Ya, di sini di plaster, saudara. Jadi airnya itu nggak campur sama bedrock. Bedrock itu batu-batu. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Yeremia 2:3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka, yakni kolam yang bocor, karena ini plasternya itu gampang bocor, saudara. Jadi mereka menampung air hujan ke sini, tapi di plaster ini gampang bocor. Akhirnya airnya kotor, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini adalah kalender orang Yahudi, ya. Pada Maret itu adalah panen barley, jelai, saudara. Ya, ini adalah panen, ya. Dan setelah April lewat adalah panen gandum. Nah, di sini ada Paskah, roti tak berlagi hari Sabtu, dan buah sulung kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari kemudian Pentakosta. Nah, ini adalah musim panen gandum dan jelai. Tapi jelai dulu, baru gandum. Nah, saudara, setelah itu mereka udah panen, gabah-gabahnya dipakai untuk menggembalakan domba di sini. Mulai bulan Agustus mereka akan memanen yang namanya buah-buahan, anggur, ara, delima, dan zaitun. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, summer artinya memetik buah, dan kalau mana winter artinya adalah panen. Nah, waktu memetik buah itu barusan adalah Festival Trompet, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Perdamaian, Hanukkah nanti Desember, Purim adalah Maret. Nah, yang tadi dikatakan ada hujan awal dan hujan akhir adalah ini. Hujan awal itu ada di September, saudara. Hujan awal itu ada di September. Setelah itu mereka akan menabur benih. Menabur benih, mengusahakan benih, dan di sini akan ada banyak hujan. Dan hujan yang terakhir ini adalah hujan yang sangat besar, ya, yang akan menghasilkan panen jelai dan gandum. Oke, jadi awal hujan adalah September dan akhir hujan adalah bulan Maret. Nah, nanti kita baca lagi firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah dengannya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir diberikan kepada Tuhan. Jadi mereka sangat bergantung pada Tuhan, bukan karena irigasi, sehingga engkau dapat mengumpulkan
gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dia akan jadi mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, olive, dan hasil dari gandum-gandum ini bisa jadi pakan ternak, ya. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah yang mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi saudara, Israel tidak seperti negara-negara lain yang ada sungai yang besar dan mereka bisa lakukan membuat dam, membuat akueduk untuk irigasi. Israel negaranya hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Kalau nggak ada hujan mereka tidak panen. Jadi mereka bergantung pada hujan awal dan hujan akhir. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan sekarang, kita bergantung pada pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Tidak bergantung pada manusia, saudara. Nah, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, ya, panen, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Jadi madu di sini adalah ekstraksi dari zaitun. Jadi kalau diberikan negeri yang berlimpah susu dan madu, susu itu melambangkan peternakan dan madu melambangkan pertanian. Jadi ini bukan madu dari lebah, saudara, ya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi tetapi engkau harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi mereka adalah negeri yang bukan bergantung pada kekuatan sendiri, tapi bergantung pada belas kasihan Tuhan, saudara. Nah, Yeremia 5:23, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin kita minggu-minggu untuk tetap untuk panen. Nah, saudara, kalau misalnya di Israel itu tiba-tiba sering terjadi kelaparan, saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu. Nah, Kejadian 12:10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tetapi Tuhan selalu bilang, balik ke Kanaan, balik ke Israel. Jangan tinggal di Mesir. Mesir kenapa tidak ada kelaparan? Karena Mesir mempunyai sungai yang menjamin kelestarian di sini. Jadi di sini orang ini tidak dengar Tuhan nggak kasih hujan, timbul kelaparan hebat. Karena itu mereka dari sini pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, kepada Ishak, jangan ke Mesir, balik. Ya, jadi Tuhan nggak mau Abraham ada di Mesopotamia, Tuhan tidak mau Abraham ada di Mesir, yang negaranya adalah berlimpah-limpah, tetapi Tuhan mau Abraham, Ishak, Yakub berada di Kanaan. Tujuannya bukan untuk menghasilkan uang, menghasilkan suatu sumber daya, tetapi bangsa itu dipilih sehingga Tuhan mengajarkan mereka Taurat Tuhan. Tujuannya adalah memberitakan firman itu kepada bangsa-bangsa di sampingnya. Itu maksudnya di sini, saudara. Nah, dan Paskah, ingat saudara, Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita membeli roti supaya mereka dapat makan? Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai, saudara, barley. Ya,
Karena apa? Kenapa roti jelai? Karena waktu itu belum panen gandum. Ini kan Paskah, saudara ya. Jadi waktu Paskah baru panen jelai, belum panen gandum. Karena itu anak itu hanya mempunyai roti jelai, saudara. Seperti itu, ya. Itu bagian pertama. Jadi kita hidup ada resiko, tetapi hidup kita bukan berdasarkan usaha kita sendiri, tapi sekarang kita harus mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan Yesus, maka Ia akan memelihara kita. Karena itu kita harus hidup dengan iman. Jangan investasi yang satu macam aja, diversifikasi. Karena iman yang benar adalah bukan iman anggapan, iman yang nekat, saudara. Sekarang Pengkhotbah 11 ayat 7-8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurlah, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, sehingga segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, karena hidup itu adalah petualangan iman, maka kita harus menerima kehidupan sebagai hadiah dan belajar untuk menikmati semua yang Allah bagikan kepada kita. Sungguh menyenangkan untuk mengantisipasi setiap hari baru dan menerimanya sebagai hadiah segar dari Tuhan. Saudara, bila sukacita, Anda akan menikmati hari-hari Anda. Begitu juga akan ada kekuatan baru untuk Anda menghadapi petualangan iman yang baru. Jadi sebenarnya hidup itu asik, saudara. Tiap hari kita ada petualangan iman. Kita ada penyertaan Tuhan Yesus. Jadi jangan mengeluh. Kalau mengeluh kita tidak beriman, saudara. Sekarang ketika Anda bangun pagi-pagi, bersyukurlah kepada Allah untuk hari yang baru. Ya, kalau kita bangun pagi-pagi, kita lakukan pertama bersyukur kepada Allah untuk hari yang baru dan memintanya untuk membantu Anda menggunakannya dengan bijak untuk kemuliaannya dan menikmatinya sebagai karunia-Nya. Ya, saudara, mulai hari ini pagi-pagi yang pertama Anda lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan Yesus dan minta Dia hari ini kita lakukan dengan bijak untuk kemuliaan Dia dan juga untuk kenikmatan kita sebagai karunia-Nya. Pengkhotbah 11 ayat 9-10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini kalau ada anak muda bagus, saudara. Jadi kalau anak muda yang bersuka turuti keinginan hati, keinginan mata, ya ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara, ini adalah instruksi untuk kaum muda. Salomo secara khusus menginstruksikan kaum muda untuk memanfaatkan hari-hari remaja, pemuda sebelum hari-hari kegelapan tiba. Dia tidak menyarankan bahwa anak muda tidak memiliki masalah atau bahwa orang lebih tua tidak memiliki sukacita. Dia hanya membuat suatu generalisasi bahwa masa muda adalah waktu untuk menikmati. Sebelum masa usia tua mulai mengungkapkan diri mereka sendiri. Kaum muda harus menjaga hati dan mata mereka, ya, karena keduanya dapat menuntun mereka ke dalam dosa. Bersukacitalah bukanlah dorongan untuk pergi pada kesenangan muda dan pesta pora, memuaskan keinginan berdosa dari dalam. Ini agak pengingat bagi kaum muda untuk menikmati kesenangan khusus yang dimiliki oleh remaja yang tidak pernah dapat dialami lagi dengan cara yang sama. Mungkin orang tua tidak bisa main bulu tangkis lagi karena capek, tapi kalau misalnya anak muda bisa menikmati main bulu tangkis, saudara, yang bisa dilakukan hanya oleh anak muda. Bukan maksudnya adalah pesta pora, saudara. Kita yang lebih tua perlu mengingat bahwa Tuhan mengharapkan anak-anak muda untuk bertindak sebagai anak muda. Tragedi ini adalah bahwa terlalu banyak orang tua mencoba bertindak sebagai orang muda. Jadi kalau kita sudah tua, ya sudahlah, jangan terlalu main bulu tangkis, saudara. Ingat jantung, ya. Cari olahraga yang agak ringan, misalnya. Jangan, ya orang tua adalah orang tua, anak muda adalah anak muda. Tuhan memang memberi kita kaya agar semua hal ini untuk dinikmati. Tetapi selalu salah untuk menikmati kesenangan dosa. Orang muda yang menikmati hidup dalam kehendak Allah tidak akan perlu khawatir ketika Tuhan Yesus kembali. Hak istimewa harus diimbangi dengan tanggung jawab pribadi. Kaum muda harus mengeluarkan kekhawatiran dari hati mereka dan kejahatan jauh dari daging mereka.
Kata-kata yang terjemahkan kesedihan dalam pengkhotbah ini adalah kepahitan, saudara. Jangan sampai anak muda kepahitan. Nyeri batin, kekhawatiran. Tetapi jika kita hidup oleh firman Allah, kita akan memiliki kedamaian Allah dalam hati kita. Dosa-dosa daging hanya menghancurkan tubuh dan membawa pada penghakiman kekal bagi jiwa. Frasa bersuka dalam kemudahanmu tidak berarti bahwa tahapan-tahapan dalam hidup ini tidak penting atau membuang waktu. Justru sebaliknya adalah benar, saudara. Udah selesai. Kaum muda yang merawat pikiran dan tubuh mereka dan menghindari dosa-dosa yang merusak daging akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tua yang bahagia. Jadi kalau orang muda yang menghindari dosa-dosa yang merusak daging, maka tuanya itu akan memiliki kesempatan untuk bahagia. Daripada mereka yang menabur gandum liar mereka, menghabiskan waktu sia-sia di waktu muda mereka. Masa muda itu sementara. Tahun-tahun berharga ini berlalu begitu cepat dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kita untuk mempersiapkan masa depan. Kata Ibrani yang diterjemahkan pemuda dapat berarti fajar atau kehitaman rambut. Kita bandingin uban ya saudara. Pemuda memang waktu fajar dan sebelum kita mengetahuinya matahari akan mulai terbenam. Oleh karena itu, manfaatkanlah tahun-tahun muda karena Anda tidak akan pernah melihati lagi. Dosa-dosa muda meletakkan fondasi untuk kesedihan yang sudah tua. Jadi untuk anak muda saudara, jangan kita sia-siakan waktu kita untuk kesenangan dosa, tapi sebaliknya ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jadi waktu masa muda Anda harus ke gereja, belajar firman, maka nanti di masa tua kamu, engkau akan bahagia, saudara. Ya, jangan manfaatkan masa-masa muda untuk hal-hal yang lain. Kayak sekarang saya baca Alkitabnya itu terlambat. Saya kenal Kristus yang benar-benar itu umur 30-an. Nah, waktu itu mata saya udah plus. Alangkah baiknya waktu saya muda saya udah belajar Alkitab di mana mata saya masih sehat. Seperti gitu, saudara. Jadi refleksi untuk keseluruhan itu, hidup adalah sebuah resiko, saudara. Ini realitas. Alkitab realistis tentang hal itu. Ketika Anda tidak tahu apa yang menjamin masa depan, mudah untuk khawatir dan frustasi. Wah, masa depan saya gimana ya? Siapa yang jamin ya? Apakah saya bisa lancar terus gitu ya? Tetapi jika Anda tahu siapa yang memegang masa depan, Anda akan melihat hal-hal dalam cahaya yang berbeda. Saudara, kita itu tidak tahu segalanya atau mengendalikan segala sesuatu, bukan Maha Kuasa. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Jadi setidaknya dalam menghadapi hidup resiko ini, kita mempunyai dua pilihan. Kita bisa frustasi karena fakta bahwa kita bukan Tuhan, atau kita menaruh iman kepada Tuhan Yesus dan bersukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, ambil resiko Anda, teruskan berusaha dan serahkan hasil di tangan Tuhan. Hidup itu petualangan, saudara. Penuh tantangan dan resiko. Dan disinilah iman membantu kita mengambil resiko kita. Dan iman tidak hanya membantu kita mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal kehidupan. Keyakinan pada tingkat terdalamnya menggerakkan kita untuk mengambil resiko tertinggi. Jadi, kita disuruh belajar untuk ambil resiko, sebenarnya untuk menggerakkan kita untuk mengambil resiko tertinggi. Yaitu apa? Mempertaruhkan segalanya dengan harapan hidup abadi. Kehidupan kekal ditemukan dalam mempercayai Tuhan Yesus yang tidak dapat Anda lihat, menaruh iman pada juru selamat. Anda tidak dapat menyentuh atau menginvestasikan diri Anda di masa depan yang tidak dapat Anda bayangkan, kan? Kedengarannya sangat berisiko, bukan? Tetapi itulah yang dimaksud dengan iman. Iman berarti percaya kepada kuasa Tuhan Yesus terlepas dari konsekuensi dan keadaannya, saudara. Jika itu terdengar sebagai resiko yang terlalu besar untuk menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, saya minta maaf, saudara. Tetapi hidup ini memang beresiko. Anda tidak bisa diselamatkan dengan bermain aman. Karena barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kata Yesus. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya untuk Tuhan Yesus, ia akan mendapatkannya. Kita telah melihat sebelumnya dari Khotbah 11 bagaimana seorang petani harus mengambil resiko dan menanam benihnya jika dia mengharapkan panen. Apa yang akan terjadi jika petani berusaha menjaga benih dari gagal panen dengan menyimpannya dalam karung dan tidak pernah menanamnya? Dia pasti tidak akan mendapatkan hasil panen, saudara. Yesus mengangkat ide ini dan menerapkan pada resiko untuk mempercayainya. Dia berkata, saya katakan yang sebenarnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali jika sebutir gandum jatuh ke tanah dan mati,
ia hanya tinggal 1 biji aja. Tetapi kecuali jika sebutir gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia hanya sebiji saja. Tetapi jika dia mati di tanah, ia akan menghasilkan banyak biji. Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan nyawanya, sedangkan orang yang memberikan hidupnya dalam hal ini akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, hidup itu penuh resiko. Tetapi resiko yang sangat pantas untuk kita ambil adalah mempercayai Tuhan Yesus, bahkan jika itu harus kehilangan nyawa kita. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu adalah mati dan bangkit kembali, untuk menyerahkan hidup Anda kepada Yesus dan mempertaruhkan segalanya pada kuasa kebangkitannya. Jadi saudara, demikian sharing firman saya. Untuk pengkhotbah terakhir adalah pengkhotbah 12. Judulnya adalah Ingatlah akan Penciptamu. Di sini kita akan disuruh carilah dulu kerajaan Allah. Salomo sebagai guru dan pedoman kita Alkitab dan 3 kewajiban manusia. Setelah pengkhotbah kita akan langsung masuk ke dalam kitab Efesus, saudara. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor David Chang. Kita beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, makin lama ini kitab pengkhotbah yang kita bahas ini semakin dalam ya. Jadi kita waktu belajar kitab pengkhotbah kita semakin tahu apa itu hidup. Ya, hidup bisa di luar Tuhan, bisa di dalam Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar bersama-sama bahwa hidup adalah gitu ya. Hidup adalah resiko. Gitu ya. Ya, hidup adalah petualangan iman. Mantap. Dan hidup itu punya resiko gitu. Mungkin rekan-rekan ada yang mau mengomentari, bebas saja ya. Mau bertanya, mau berkomentar, mau apa lagi? Menambahkan, mau boleh. Saya persilahkan. Jadi mau memberi pendapat, boleh. Mau tanya Pak Min, boleh silakan, nggak? Silakan, Me. Pak Pastor David, kan tadi Bapak jelasin tentang punya iman dan akan masa depan, ya. Jadi kita harus punya iman akan masa depan. Apa Bapak bisa jelaskan lebih realitanya seperti apa, secara aktualnya seperti apa? Karena ada orang yang pas saya tanya, kita harus mempersiapkan masa depan, ayo kita berinvestasi, atau ayo kita bina bisnis, supaya masa depan kita nggak terkatung-katung. Tapi dia membalas katanya, masa depan kita sudah aman dalam Tuhan, nggak usah khawatir gitu. Kenapa harus khawatir, kenapa harus takut? Kan masa depan kita sudah di tangan Tuhan. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak kontradiksi dengan apa yang Pak Pastor David tadi jelaskan? Nah, pendapat Pastor David sendiri tentang pernyataan seperti itu bagaimana gitu, karena kalau kita bandingkan kedua hal itu memang benar kan, kita nggak usah terlalu pusing gitu kan dengan masa depan. Kita kan harus punya iman kalau Tuhan tuh menjaga sampai masa depan kita, nggak usah pusing nanti, nggak usah terlalu khawatir nanti anak kita uang sekolahnya gimana, nanti masa tua kita pensiun bagaimana, ya kan. Nah, menurut Pastor David sendiri bagaimana kita supaya bisa masuk saya mungkin David gitu. Ceritakan pengalaman hidup saya aja ya. Ini adalah yang sesungguhnya. Saya tuh sekarang nggak pernah mikirin duit, saudara. Misalnya kerjaan saya tiap hari ke kantor, bagaimana urusan bagaimana hotel saya bisa berkembang dengan baik, dan saya bikin ajaran-ajaran firman untuk tugas pelayanan saya kepada Tuhan Yesus. Dan istilahnya uang itu datang sendiri, saudara. Jadi saya nggak pikirin bagaimana saya melipat gandakan uang tuh, saya udah nggak pernah mikir itu lagi. Tapi sedikit pun saya nggak pernah khawatir masa depan saya bagaimana. Itu ditanamkan di Roh Kudus di dalam hati saya. Jadi saya hidupnya udah merdeka sekali gitu loh. Saya nggak mikirin nanti 5 tahun lagi gimana, saya udah nggak mikirin. Pokoknya pasti oke aja menurut saya. Tuhan Yesus akan menjaga saya. Kalau misalnya saya diberi kesusahan, mungkin Tuhan Yesus akan meningkatkan level saya lebih tinggi lagi. Itu iman saya gitu loh. Jadi saya tidak hidup dalam kekhawatiran lagi. Kenapa? Firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan itu. Jadi gitu. Anak saya
misalnya atau gimana, itu dipelihara Tuhan saya, pinter-pinter anak saya semuanya. Sekarang anak saya sudah belajar bahasa Yunani umur 13 tahun. Saya ajarin. Pinter gitu. Jadi istilahnya kalau saya lakukan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus, semuanya dijaga Tuhan Yesus, dan itu iman saya. Saya udah nggak mikir lagi sama duit, maka itu saya nggak stres orangnya. Nggak pernah saya stres gitu istilahnya. Jadi saya nggak, tanya Pak Min, saya pernah mengeluh, saya nggak pernah mengeluh lagi gitu loh. Tapi susah dijelaskan itu. Itu adalah ada suatu kuasa yang mengendalikan hidup saya dari dalam. Begitu, mungkin Pak Min bisa bantu tambahkan mungkin penjelasan saya. Oke, terima kasih Pastor David. Oke, saya tambahkan dikit ya. Mungkin yang lain nanti boleh juga. Cuman kalau dari saya melengkapi tadi ya Pak David Chang, kalau dari sisi saya gini sih, memang hari depan kita nggak perlu khawatir dalam Tuhan. Karena kan Tuhan mengajarkan, lemparkan rotimu ke atas air. Nah, kita perlu khawatir sih. Kita perlu khawatir. Kita perlu takut kalau kita nggak pernah melemparkan roti kita ke air. Sebab itu kan Tuhan bilang kan, lemparkan rotimu ke air. Kemudian tadi Pastor David juga jelaskan tentang investasi. Investasi jangan satu tempat loh. Mesti banyak tempat, gitu kan. Jadi itu yang membuat gini, yang membuat masa depan kita terjamin. Karena kita bukan orang malas, kita orang yang bekerja. Ya, petani kan berbicara tentang kita orang yang bekerja. Kita perlu khawatir sih kalau kita nggak bekerja. Atau kita nggak punya pekerjaan, kita perlu khawatir. Tapi kalau kita punya pekerjaan, kayak Pak David tadi bilang, asal kita kerjakan dengan segenap hati kita, pekerjaan itu kan memberikan hasilnya nggak bohong. Nah, maksudnya itu iman ya, iman. Nah, dari saya tambahin itu aja. Saya persilahkan Pak Akian nih, coba Pak Akian gimana pendapatnya? Pendapat saya apa ya? Bingung juga. Benar juga sih apa yang boleh bingung, ahlinya pakai bingung. Ya enggak sih Pak. Benar kayak gak usah ngomong punya. Emang sih segala sesuatu sih kita akan jalankan aja. Kan kita juga tahu ya setiap manusia kan diberikan talenta. Bisa aja dia talentanya menghasilkan sesuatu dari dia nyanyi, talentanya sebagai pedagang, talentanya sebagai guru, ya lakukan aja semaksimal mungkin semuanya. Kita percayalah, pasti Tuhan kasih talenta kita seperti itu, pasti Tuhan juga akan menyertainya, Tuhan akan memberkatinya. Cuma lakukan dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya kalau passionnya di situ, lakukanlah yang sungguh-sungguh gitu. Jangan main lah, jangan seakan-akan gimana, harus segala sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kan Tuhan mempercayakan kita, talenta udah dikasih ke kita, ya kita tinggal gunakan gitu. Nah, kalau kita berusaha, percaya Tuhan juga akan kasih lah yang terbaik. Yang paling penting apa yang kita peroleh, jangan disesali lah ya. Harus kita ucap syukur gitu. Harus kita ucap syukur. Kalau kita selalu maunya lihat ke atas, mau lihat kelebihan orang lain, ya nggak ada puasnya kita. Kalau kita dapat segini ya ucap syukur ya. Emang kita mungkin saja ya kerja kita nilainya emang segitu, Tuhan udah takdirin segitu. Kalau kita dikasih lebih, mungkin kita malah sombong, malah merasa ini kekuatan kita sendiri atau apa gitu. Saya rasa sih itu aja sih Pak. Thank you. Oke, terima kasih Ko Akian. Mungkin rekan yang lain mau menambahkan, saya persilahkan. Ini kan diskusi ya. Jadi kita boleh menambahkan. Yang lain punya pengalaman, mungkin saya persilahkan rekan-rekan. Saya kepikiran Pak Amin. Jadi misalnya saya menginvestasikan waktu saya untuk ngajar di Bible Study ini gitu ya. Itu saya sebenarnya udah menginvestasikan kepada teman-teman. Saya mengadakan persahabatan kepada Ko Akian, kepada Pak Hizkia. Mungkin suatu hari kalau kedepannya kerjaannya saya nggak ada, mungkin saya bisa minta kerjaan kepada Pak Hari untuk ini. Jadi saya menginvestasikan bukan hanya di uang, tapi menginvestasikan persahabatan. Jadi kedepannya itu kalau tidak ada apa-apa, kita ada teman yang bisa membantu kita. Itu juga salah satu investasi gitu loh Pak. Ya.
rekan-rekan yang mau punya pendapat gitu, saya persilahkan. Oke. Mungkin Linda nih. Sedikit, Amin, saya silakan, tambahkan silakan. Ya. Kemarin juga di KUL, saya juga ada bicara mengenai masalah memberi ya, masalah memberi. Apa yang kita udah peroleh dari Tuhan, ya kita juga jangan apa-apa ke diri kita sendiri. Kemarin saya ada bagikan mereka ibaratnya gini ya, kita di firman Tuhan kan ada apa yang kita tabur itu baik yang kita tuai. Jadi saya pegang prinsip itu, Pak. Jadi kalau kita udah diberkati Tuhan, ya kita percayalah apa yang kita tabur kita tuai. Saya jujur nggak bisa menginjil. Saya nggak bisa menginjil, mungkin saya nggak bisa membagikan firman Tuhan dengan baik. Ya satu-satunya jalan untuk saya bisa tercapai untuk bisa menginjilkan orang lain, ya saya membantu hamba Tuhan lah. Biar dia bisa membuat mungkin persekutuan, membuat gerejanya lebih banyak jiwa-jiwa melalui firman dia, atau para misionaris atau yang mana gitu, kita tabur di situ. Ya saya juga pernah juga nggak punya cita-cita sebenarnya. Saya juga pernah menabur kepada seorang hamba Tuhan, tapi kan saya juga punya keterbatasan, nggak mungkin terus-terusan kita bantu dia. Jadi satu-satunya jalan saya pikir dia punya anak, ya udah anaknya saya sekolahin. Setelah anaknya sekolahin udah lulus sarjana, udah pasti kan dia bisa menopang kehidupan keluarganya, gitu. Nah kita lakukan aja, apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Saya nggak punya motivasi untuk mendapat sesuatu dari Tuhan gitu ya. Tapi ternyata kan anak saya yang kecil mendapat beasiswa sepenuhnya di Inggris, baik kuliah, makan, sampai tempat tinggalnya, sampai uang sakunya ditanggung. Dia cuma bawa baju doang. 4 tahun sekolah di sana, kembali udah S3. Itu saya nggak punya motivasi untuk ke sana, tapi ya Tuhan akan berikan gitu loh. Jadi kita jangan pikir kesananya dapatnya, kalau pikir kesana dapatnya, kalau nggak dapat kan stres kita. Wah, janji Tuhan gimana sih atau apa ngeklaim gitu loh. Jalanin aja gitu. Percaya aja di depannya pasti ada sesuatu ya yang Tuhan sediakan. Kalau belum lewat sih emang kita bingung-bingung nih. Gua nabur salah gak ya? Saya di tempat yang nggak subur kali jangan-jangan. Tapi jalanin aja. Sebisa kita, asal jangan sampai membebankan pribadi dan keluarga kita, itu aja sih. Oke, Kak Akian, tambahan yang luar biasa. Jadi kita juga diingatkan tentang tadi ya, jangan lupa ya, untuk kita diberkati ke depan itu juga memberi, jangan lupa. Jadi selain punya pekerjaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tulus, juga memberi. Jadi tadi kesaksian dari Kak Akian ini luar biasa, saudara. Jadi orang itu diberi sama Tuhan beda-beda. Ada orang yang diberi hatinya gini, bantu makan, ada saudara. Yang orang ini diberkati Tuhan senangnya ngajak orang makan. Kalau ngasih orang makan, orang gini, orang miskin kasih makan dia seneng banget saudara. Dan dia hobinya itu ngasih makan orang miskin. Tetapi kok Akian ini beda. Kok Akian ini diberi sama Tuhan hati gini, lebih ke orang nggak mampu ya. Oke, anaknya sekolahin. Nah, selalu begitu. Waktu kok Akian punya hati menyekolahkan anak orang yang nggak mampu, ternyata ini luar biasa. Anaknya kok Akian meraih S2, doktor di Inggris tanpa keluar duit. Surga yang keluar duit gantian. Dahsyat ya. Ternyata bisa begitu gitu ya. Cara kerjanya Tuhan itu luar biasa. Oke. Oke, kita ada lagi nggak yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Bagi pengalaman aja Pak Min. Apa? Bagi pengalaman. Oh iya, boleh Pak. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Shalom, Pak Sony ya ini ya. Ya. Orang paling ganteng di Ciawi, silakan. Ya, kalau kita iman,
saya sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan membagikan cerita saya bahwa dulu saya juga bekerja sebagai orang pekerja perusahaan, dan saya juga memiliki jabatan di perusahaan itu sangat luar biasa. Tapi saat Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, dan semuanya itu saya tinggalkan tanpa pesangon, saya tinggalkan tanpa upah dari perusahaan itu. Sedangkan saya dari perusahaan itu kan membangun dari menanam dasar fondasi sampai berhasilnya perusahaan itu. Nah, saat ini ketika saya tinggalkan pekerjaan untuk melayani Tuhan, dan saya taruhkan masa depan saya benar-benar dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan panggil saya untuk berhenti bekerja itu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hati. Dari tahun 2000, ya, saya bertobat tahun 99. Tahun 2000 saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Dan sampai sekarang saya memang dikatakan orang bodoh, saya memang dikatakan orang gila. Orang bilang, hamba Tuhan mau makan apa? Hamba Tuhan mau jadi apa? Nah, itu tantangan. Nah, saya membuktikan bahwa Tuhan saya yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Nah, sampai saat ini, saya tidak pernah merasa kekurangan, keluarga saya tidak pernah merasa kekurangan, hidup saya juga tidak pernah merasa kekurangan. Tuhan pelihara, dan masa depan saya di tangan Tuhan, memang benar-benar di tangan Tuhan. Karena saya tidak punya pekerjaan apapun. Saya di sini juga pelayanan, tidak ada berkat yang rutin setiap bulan. Tetapi sampai saat ini saya masih bisa menghidupi keluarga, masih bisa menolong orang. Kalaupun saya banyak ditipu, orang utang nggak bayar, orang utang nggak bayar, saya tetap tidak pernah kecewa untuk menolong orang. Nah, itulah iman saya, iman yang pasrah bongkoan lah bahasa Jawanya itu. Iman pasrah bongkoan kepada Tuhan, dan sampai sekarang ini, ya, bahkan kembali ditawarin untuk kembali lagi bekerja. Karena saya kemarin sudah cerita sama Pak Min, bahwa saya disuruh bekerja, saya tanya, di pekerjaan itu saya bisa melayani Tuhan enggak? Dan orang bilang, katanya nanti bisa diatur. Saya pastikan, bisa tidak? Kalau tidak bisa, saya tidak mau. Karena untuk apa? Saya dulu sudah meninggalkan pekerjaan melayani Tuhan, saat ini saya kembali meninggalkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Nah, saya sudah menjadi orang bodoh lagi, dan saya membuang waktu yang sia-sia. Dan sampai saat ini pun Tuhan tetap pelihara, dan masa depan saya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya menjadi malu, bahkan bisa menolong, bisa mencukupi, bahkan bisa menjadi berkat di mana saya berada. Dan disitulah saya benar-benar iman saya pada Yesus, yaitu iman pasrah bongkoan. Tidak sedikit pun saya khawatir akan masa depan saya. Itu Pak, yang sedikit cerita yang dapat saya bagikan, bahwa iman di dalam Yesus sangat luar biasa. Oke, luar biasa Pak Sony ya. Pak Sony, walaupun suaranya agak putus-putus, tapi saya percaya kita semua tadi mendengar intinya. Jadi luar biasa, iman pasrah bongkoan. Kalau mau ketemu Pak Sony setiap hari Kamis, kita ada doa di puncak. Setiap kali ngobrol sama Pak Sony, saya merasa gini, nanti kalau di surga baju saya batik, tapi bajunya Pak Sony ini pasti putih. Berdirinya dekat Yesus pasti, karena orangnya itu ya kayak gitu, saudara. Iman pasrah itu, iman apa itu namanya, pasrah bongkoan, saudara. Aduh, saya jadi minder kalau sama Pak Sony bicara iman. Luar biasa, memang luar biasa, saudara ya. Oke, satu, silakan. Saya mau konfirmasi yang Pak Sony bicara itu. Jadi orang yang menawarkan dia pekerjaan itu saya, Pak. Saya menawarkan pekerjaannya di Solo. Ya, ada. Pak Sony tanya saya, bisa melayani nggak? Bisa lah nanti, saya bilang gitu. Langsung sama Pak Sony bilang, sorry saya nggak mau. Ditolak begitu saja. Nah, jadi konfirmasi itu memang benar-benar apa yang Pak Sony katakan itu memang benar-benar laki-laki banget lah gitu. Saya percaya Yesus, dan kalau nggak bisa melayani, saya nggak mau. Maupun duitnya seberapa dia. Begitu saja.
Iya. Jadi luar biasa kan, saudara. Jadi Pak Sony ini orang yang gini loh, orang yang nggak tertarik sama duit. Tapi yang penting gini, hidup saya menyenangkan Tuhan nggak? Gitu, saudara. Jadi imannya udah deh, bikin saya minder pokoknya. Oke. Oke, mungkin Linda kayaknya dari tadi udah mau pencet-pencet, mau bersaksi sebentar. Ayo, coba. Apalagi saya lebih minder lagi. Ya dulu gini, Linda kan pasti nggak langsung kaya kan. Maksudnya dulu waktu susah itu gimana bisa jadi kaya sekarang? Bisa jadi kaya itu suatu anugerah. Itu nggak bisa diomongin sih ya. Kalau ingat dulu waktu saya masih numpang sama orang, tidur di kamar 1x2. Terus kalau AC-nya itu kalau suka bocor, saya itu kebasahan. Terus setiap hari itu malam saya selalu berdoa, nyanyinya begini. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Lagunya itu aja, sambil nangis, sambil nyanyi, sambil nangis, sambil nyanyi. Itu lama itu. Saya nyanyi itu. Habis itu prosesnya sih panjang ya. Sampai saya pindah ke tempat yang lebih layak. Terus menikah juga nggak langsung enak, ngalamin banyak hal, tapi Tuhan tetap jaga, pelihara sampai hari ini. Tuhan berkati luar biasa. Cuman setiap saya ngomong sama Pak Amin bilang apa? Mengucap syukur, Lin. Haleluya. Itu aja sih. Pokoknya hidup bergantung sama Tuhan, kita dipercayain talenta apa, bisa lakuin apa, Tuhan pasti kasih hikmat. Semuanya akan indah waktunya sih. Haleluya ya. Cerita Linda saya sih banyak nanti ya. Nah, nanti ya pelan-pelan karena Linda ini serinya banyak, saudara. Jadi kalau dari awal itu wow gitu ya. Banyak. Sampai sekarang dari tidur kebocoran AC, Allahku kan mencukupi ya kan. Sampai sekarang saya lihat diberkati Tuhan luar biasa. Tapi nanti pelan-pelan ya. Karena kan Linda juga nanti gabung sama kita. Juga menyediakan tempat untuk kita nanti di puncak. Tapi ya oke, nanti kalau full 10-20 orang, Linda siap tampung, beri makan katanya. Siap tuh saudara. Ya. Udah pasti iga babi siap katanya. Oke. Siap. Tuh, siap saudara ya, luar biasa. Oke, thank you kesaksiannya Linda. Tuhan Yesus berkati. Oke, rekan-rekan ada yang lain mungkin? Ini luar biasa. Yuk silahkan. Kalau dipancing dengan pertanyaan gitu, wah mantap kan malam hari ini bisa kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian, masukan-masukan yang luar biasa. Kalau nggak ada, kita tutup ya, rekan-rekan ya. Ikhlas ya, kita tutup ya. Oke, karena hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa gini, ini luar biasa. Sebenarnya Tuhan itu yang penting, ya kan? Yang penting kalau kita belajar dari bangsa Israel adalah bukan supaya bangsa Israel itu menang perang, bukan. Bukan supaya bangsa Israel itu menjadi negara superpower, bukan. Ternyata tujuan Tuhan itu tadi. Kenapa sih Tuhan memilih Israel, menempatkan Israel di situ? Supaya Israel itu menjadi bangsa yang menyebarkan gitu ya, hukum-hukum daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan itu sebenarnya gini, membuat kita kaya, memberkati kita, menyertai kita itu tadi. Bukan supaya kita lebih kaya dari yang lain, enggak. Tapi supaya melalui hidup kita memberitakan kabar baik. Keselamatan daripada Tuhan. Ya, ini tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memilih kita, menjadikan kita umatnya, ternyata itu. Haleluya. Dan kita akan akhiri kelas kita hari ini. Kita naikkan pujian bersama-sama. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Inilah rinduku
Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Malam hari ini Engkau mengajari kami untuk kami membangun iman, untuk kami memiliki iman dalam hidup kami. Terima kasih, malam hari ini kami boleh tahu satu hal, bahwa hidup kami bukan karena kepandaian dan kekuatan kami, tapi hidup masa depan kami ditentukan dengan belas kasihan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini biar kami sungguh-sungguh mendengar suara-Mu. Malam hari ini biar kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau dalam hidup kami. Engkau punya calling atas hidup kami. Engkau memanggil kami untuk kami memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kami memberitakan
surga, jalan keselamatan kepada semua orang. Dan biarlah kami mengerti tujuan Tuhan memanggil kami. Dan biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang membutuhkan pekerjaan. Berkati, berkat-Mu ada atas setiap kami. Pintu-pintu pekerjaan terbuka, bahkan pintu-pintu wirausaha terbuka. Dalam nama Yesus, Bapa berkati, berkati saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami yang khawatir akan masa depannya. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami. Terus tuntun tangan kami Roh Kudus untuk kami menaruh semua kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Malam hari ini Engkau selidiki setiap hati kami. Apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi kebimbangan kami. Malam hari ini Roh Kudus jamah. Persoalan, masalah yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau memberi kami hikmat, Engkau menuntun kami. Engkau memberi kemenangan atas semua musuh-musuh kami. Engkau memberi jalan keluar ya Tuhan. Apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami punya Allah yang besar. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas segala alam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jamah, lawat setiap kami. Jamah, lawat. Setiap lutut yang goyah Tuhan kuatkan. Setiap hati yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu menuntun setiap kami. Kuasa-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih. Setiap kami yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga lepas keluarga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga secara khusus kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Bapa, kami angkat tangan kami dan kami berkati hamba-Mu, Tuhan Pastor David Chang berlimpah-limpah, beri kekuatan kesehatan yang sempurna, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dimanapun berada ya Tuhan. Biar hamba-Mu ini boleh menggenapi seluruh rancangan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu taruh Tuhan, Pak David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar ya Bapak kami akhiri kelas kami hari ini, mari Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari rekan-rekan, naikkan pujian ini bersama-sama, katakan ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus kita akhiri
kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.